Alhamdulillah jamaah masih di Islam Itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah kalau seperti ini kapan bisa berkunjung ke rumah Allah? Kapan kira-kira? Baik, sebelum kita bahas lagi pembahasan kita hari ini, tema kita yang luar biasa, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Pasangan suami istri Wali Hasmi dan Normawati, warga Kelurahan Seikira Hilir 2, Kecamatan Medan Perjuangan Medan, sudah menyetorkan ongkos naik haji sebesar 25 juta rupiah per orang. Mereka mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji pada 2020, tetapi pandemi membuat rencana berhaji tertunda. Tahun berikutnya, niat mereka menunaikan rukun Islam kelima itu belum juga bisa terlaksana. Pada 2022, Wali Hasmi dan Normawati kembali mendapat kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi, kali ini sang suami terganjal aturan calon haji tidak boleh berusia di atas 65 tahun. Aduh sedih banget aku nonton beritanya loh Ustadz. Jadi di saat kadang ya orang punya uangnya, umurnya gitu yang sudah sekarang lebih dari 65. Nah itu kadang kita juga sebagai anak jadinya mesti jadi geber lagi nih buat nabungnya kalau ada yang ada niat buat naikin perasaan haji. ada yang kemarin waktu umroh bareng curhat mau menaikkan umroh haji mamanya bapaknya. Itu dia makanya aku tuh pengen nanya sebenarnya sama Ustadz Maulana. Ustadz kalau misalnya nih orang tua kita nih masih lengkap ya Ustadz. Mana sih yang harus diprioritaskan? Orang tua kita dulu atau misalnya kan aku udah punya istri, udah punya anak. Atau keluarga kita sendiri dulu nih Ustadz. Ya, aku pengen tahu banget artinya mengalah ya. Iya, mohon jawabannya guru silakan. Izin Habib dan Sasam dan abah, bapaknya. Panggil bapak atau abah? Bapaknya Sasam. Kepada semuanya. Boleh aja mengalah. Tapi ada yang tidak boleh kita mengalah. Mengalah akan kebaikan, ibadah, tidak boleh. Ada air 1 gelas atau air unsus untuk dipakai berwudu. Jangan kasih orang kalau kita sendiri. Nah, sama juga salat. Tidak boleh mendahulukan orang, silakan di depan. Tidak. Kalau mau begini. Kita yang maju. Kebaikan itu jangan diserahkan kepada orang. Kita dulu. Mohon maaf tanpa menggurui. Yang mana dahulu? Saya atau orang tuaku? Jawabannya dirimu dulu. Nah mudah-mudahan sampai di sana engkau bisa doakan orang tuamu. Iya ada orang datang nangis-nangis sama saya. Ustadz kenapa? Janganlah saya berangkat umroh. Kenapa? Orang tuaku aja dulu. Nah kamu yang berangkat. Dia nanya. Sambil saya jelaskan. Tidak bisa. Engkau dulu yang berangkat. Mau membadalkan, mau mengumrahkan, mau menghajikan. Diri dulu. Diri dulu. Jangan yang lain. Diri dulu pas pulang. Dia bilang lagi, aku masih mau berangkat lagi. Dalam hati saya, kemarin dia tidak mau dia berangkat ke orang tuanya. Ya. Itu artinya apa? Ada namanya prioritas. Ya itu. Ada namanya prioritas. Prioritas. Pendahuluan itu bagus, tapi dalam hal ibadah yang wajib, makasih banyak tadi Habib Nabil, itu wajib. Rukun Islam ada berapa? 5. 1, sahadat. 2, salat. 3, zakat. 4, puasa. 5, haji. Berarti sempurnanya rukun Islam kita kalau kita berangkat ke tanah suci. Betul, jadi skala prioritasnya adalah diri kita sendiri Diri dulu. Gimana? Baru berangkatin. Prioritas. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat guru kita Ustadz Maulana. Masya Allah. Jadi untuk kebaikan kita harus ingat diri kita sendiri dulu. Nanti doakan supaya kita bisa mengajak keluarga kita ke rumahnya Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Senang banget hari ini ada jamaah yang sudah di sini. Ini dari mana sih Bu? Oh dari Bandung semuanya ya. Aduh alhamdulillah. Kumaha ada Ramang Sadayana? Alhamdulillah. Baik, nah sepertinya saya ngelihat nih wajah-wajahnya pengen banget bertanya sama guru-guru kita. Oke deh kalau gitu kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah. Baik langsung aja deh. Saya mau tanya siapa di sini yang pengen bertanya langsung sama guru-guru kita? Wah, Masya Allah, luar biasa. Mohon maaf Bu, yang di sini terlambat Bu, kurang cepat. Jadi saya kasih kesempatan buat yang di sini dulu. Baik tadi, nah Ibu ya. Sebentar saya kasih mic-nya dulu Bu, biar kedengeran suaranya.
Ibu boleh berdiri, kenalan dulu Bu, siapa namanya, dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Tuti Endrayati dari Majelis Taklim Al-Mutakin, Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Masya Allah. Mau tanya dong Habib, saya tuh udah rajin sholat, berdoa, ingin Allah itu agar memudahkan, melancarkan rezeki, agar bisa umroh. Tapi sudah 10 tahun ini Habib, ternyata Allah belum juga mengabulkan permohonan saya dan doa-doa saya belum terjawab. Itu bagaimana ya Habib? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu, terima kasih. Insya Allah langsung akan dijawab oleh Habib Nabil. Silakan Habib. Izin Ustadz Maulana dan Ustadz Syam, Abah. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wasallim. Tadi pertanyaannya dari Ibu dan juga mungkin mewakili para pemirsa di rumah. Bagaimana kalau misalnya kita sudah berdoa, tadi kasusnya Ibu 10 tahun, ada mungkin yang lebih dari itu, 15 tahun, 12 tahun, berdoa untuk bisa umroh atau bisa haji tapi belum dikabul sama Allah. Bagaimana caranya? Yang pertama dan paling utama, mohon kita pahami bersama bahwa sebagai manusia tugas kita itu hanya dua, ya, berdoa dan berikhtiar atau berusaha dalam segala hal. Kita tidak pernah dibebani untuk berhasil atau tidak, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia itu hanya berdoa, berusaha yang maksimal, berdoa yang khusyuk dan begitu seterusnya. Ibu dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah, ada satu kisah dari seorang ulama zaman dulu namanya Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala anhu, di dalam kitab An-Nawadir kalangan Al-Imam Al-Qalyubi. Dikatakan beliau berangkat zaman dulu, kalau berangkat haji itu berbulan-bulan, naik keledai, naik unta, naik kuda dari negerinya sampai ke Mekah. Sampai di satu tempat, ya masih jauh dari Mekah, jauh juga dari negerinya, dia lihat ada seorang wanita lagi makan bangkai. Kemudian terus dia bilang sama wanita, enggak boleh, ini haram. Imam Ibnul Mubarak itu ahli fikih zaman dulu, ya. Enggak boleh, ini haram. Ya, ternyata dia lihat anak-anak perempuan itu juga makan bangkai juga, ya. Kenapa begini? Karena enggak punya uang sama sekali. Ya, tempat ini juga susah katanya untuk makan. Akhirnya sama Imam Ibnul Mubarak diserahkan seluruh keledainya. Dia bilang, ini keledai pakai untuk berusaha, cari nafkah sama kamu. Ini bekal, ini untuk kamu semua sekeluarga. Jangan pernah makan haram lagi. Janji, janji. Nah, setelah itu terus orang-orang pada pergi haji, dia enggak bisa karena kendaraan enggak ada, bekalnya sudah enggak ada. Terus dia pulang, berbulan-bulan dia sampai. Ketika sampai ke tempatnya, terus dia lihat di tempatnya itu orang-orang nyalamin dia, sudah pada pulang duluan. Kenapa? Wah, terima kasih kamu yang bawain ini, kamu yang nuntun saya ke Hajar Aswad, kamu yang ini. Loh, saya kan nggak berangkat katanya. Iya. Nah, ternyata setelah itu terus beliau mimpi dari seluruh orang di kampungnya itu yang hajinya mabrur hanya beliau. Walaupun nggak jadi berangkat, jadi jangan putus asa. Aduh, saya sampai merinding Habib dengar kisahnya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di situ. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Ibu mudah-mudahan terjawab ya. Habib, terima kasih. Sami-sami, Ustaz. Baik, sekarang saya mau kasih kesempatan lagi. Tadi satu penanya sudah, sekarang penanya kedua kira-kira dari kubu mana? Boleh angkat tangannya yang mau bertanya, Ibu? Aduh, kalah lagi Bu, mohon maaf ya. Sekarang saya mau kasih kesempatan buat yang sebelah sana dulu. Soalnya saya lihat semangat banget nih, tadi di barisan kedua ya. Baik, Ibu boleh sebutkan siapa namanya, dari mana Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Hendrawati dari Majelis Taklim Al-Mutakin, Gedung Sate, Jawa Barat. Mau tanya sama Ustadz Syam boleh? Ya boleh dong Bu. Gini Ustadz, katanya umroh itu kan panggilan dari Allah ya. Untuk berkunjung ke Masjidil Haram. Dana sudah ada, tetapi keperluan yang lain masih banyak. Gimana itu Ustadz?
Terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dana udah ada, tapi keperluan Siap. lain juga ada. Gimana Bisa Ustaz? dirinci nggak keperluan Nah, lainnya? itu udah banyak ya kalau dirinci mah sama. Ayo Nabi Ustaz Silakan. Maulana, Bapakku dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang ada di Bakkah atau Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ayat ini merupakan bantahan kepada ahlul kitab, orang-orang terdahulu yang tidak meyakini kenabian baginda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa rumah ibadah pertama adalah Baitul Maqdis. Sesungguhnya tidak. Yang pertama itu adalah Bakkah ataupun Masjidil Haram ataupun Ka'bah. Kenapa? Karena bangunan tersebut sudah ada sejak zaman dahulu kala. Nabi Ibrahim hanya merenovasinya setelah kena banjir di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Lalu menyangkut pertanyaan daripada apa yang ditanyakan ibu tadi. Ada dana untuk berangkat umroh, cuman ada keperluan lain. Alhamdulillah ala kulli hal, Allah takdirkan episode kali ini Allah hadirkan bagi saya orang yang menjadi penyebab saya bisa berangkat haji tahun 2012. Pada saat itu saya ingin sekali beli motor, tapi bapak saya mengalihkan tabungan motor saya untuk ONH, ongkos naik haji. Bisa tanya kepada saksi hidupnya, apakah saya bahagia ketika bapak daftarkan saya haji? Tentu saja Pak, saya bahagia atau tidak Pak? Hah? Saya bahagia nggak waktu didaftarin haji? Kecewa waktu itu. Kecewa waktu itu. Saya marah sekali. Karena di pikiran saya adalah motor baru. Bukan naik haji. Saya masih SMP pada saat itu. Tapi ternyata Allah takdirkan daftar tunggu 6 tahun. Saya kuliah baru berangkat haji. Itu ada keperluan lain. Tapi apa jawaban Bapak? Jangan kau kecewa. Jangan kau marah. Nanti kau di Mekah baru minta motor. Nanti kau di Mekah baru minta mobil. Nanti kau di Mekah baru minta rumah. Nanti kau di depan Ka'bah kau minta semuanya. Dan ternyata belum nyampe depan Ka'bah Allah sudah kasih semuanya. Allah. Karena daftar tunggu 6 tahun, subhanallah. Jadi kalau ditanyakan ada keperluan lain, selama keperluan lain itu bukan keperluan pokok, mari kita dahulukan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari sisi fikihnya sudah dijelaskan tadi guru kita Habib Nabil Al-Musawwa. Kata beliau dilihat dulu sisi ininya. Kalau dia umroh pertama maka dahulukan umroh. Kalau dia udah umroh kedua, ketiga silahkan dahulukan keperluan yang lebih mendesak. Wallahu ta'ala. Masya Allah, ini aku belajar banyak nih dari bapaknya Ustaz Syam. Jadi sama ya, dulu juga kayaknya kita pikirnya sama, kecewa juga ya. Karena dahulu belum ada yang namanya foto depan Ka'bah, Betul, selfie depan betul, Ka'bah. Jadi betul, kita betul. belum tertarik, sekarang keinginan hati sudah pengen ke sana. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz Syam. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Ini ada saksi matanya nih, dari ayahanda dari Ustaz Syam nih. Memang otaknya berarti sudah visioner, sudah melihat masa depan jauh sebelum kita, Masya Allah. Duh, hormat. Saya luar biasa, ini berarti didikan yang bagus banget buat anak-anaknya, terutama kita yang masih mempunyai anak, Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita lanjutkan, saya akan kasih satu kesempatan lagi buat penanya. Sekarang jangan kalah cepat ya Bu. Siap ya Bu? Oke, siapa yang mau bertanya angkat tangannya? Masya Allah, tetap kalah. Saya akan kasih lagi kesempatan buat yang di sana. Yang di sana semangatnya Bu, sama senyumnya harus lebih lebar Bu ya.
Baik, saya akan kasih kesempatan buat yang sebelah sini, ibu yang paling atas. Boleh sebutkan siapa namanya, dari mana Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Ice dari Majelis Taklim Al-Mutakin Gedung Sate Jawa Barat. Masya Allah, baik. Silakan Ibu. Pak Ustadz, Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. ada yang mau saya tanyakan. Iya. Saya punya saudara, Iya. tapi saudara saya itu jarang ibadah Pak Ustadz. Tapi dia dapat umroh. Oh, jarang ibadah tapi malah dapat umroh gitu. Iya. Waduh. Apakah dapat pahala atau tidak? Baik. Demikian pertanyaan saya Pak Ustadz. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah Ustaz. Gimana nih jarang Saya jawab ibadah? ya. Silakan. Sebelum saya jawab, Ibu julid banget sih. Bu, selamat. Berbaik sangkala adalah ibadah yang tertinggi. Kalau ada orang berangkat umrah, nggak usah julid. Kenapa dia bisa berangkat? Kan nggak pernah ajar sana, nggak pernah sana. Bersyukurlah, mudah-mudahan di sana dia berangkat. Ini ada pengalaman baru-baru ini. Ada beberapa guru dikasih hadiah umroh. Dan ternyata yang berangkat umroh, guru yang paling kejam. Yang suka mukul anak-anak. Terus ditanya, kenapa bisa diberangkatkan umroh? Supaya dia bisa sadar di sana. Jadi ada orang berangkat umroh itu karena terpanggil, satu. Karena untuk memenuhi panggilan Allah untuk taat. Tadi sudah dibahas. Dua, ada yang datang ke sana untuk menjauhi larangan Allah. Sehingga ada yang diuji dan sebagainya macam-macam lah, sakit di sana atau apalah. Dan yang ketiga, ada yang berangkat untuk memang membantu orang. Kerjanya nolong orang, nolong orang. Kenapa? Memang itu. Engkau datang ke sana untuk memang Allah panggil kamu untuk bantu dia. Dan ada memang untuk meninggal di sana. Jadi ada 4. Tapi kata Nabi, yang datang ke tanah suci itu ada yang jadi tamu, ada jadi pedagang. Ada juga jadi pengemis, peminta-minta di sana. Nah, yang mau datang ke sana, mau dagang enggak? Ada orang lama berzikir di masjid. Dia lama berzikir di mana? Belanja. Aduh. Nah, kembali pada diri kita. Semoga yang berangkat ke tanah suci, walaupun belum bagus ibadahnya, mudah-mudahan sampai di sana dia dapat hidayah untuk pulangnya nanti jauh lebih bagus ibadahnya. Amin ya Allah. Dan selamat ya Bu, insya Allah dapat kok, dapat. Insya Allah. Kalau ingat-ingat tadi yang disebutkan datang Ya. buat ngebantu orang, saya ingat sama Ustaz sendiri ya. Kenapa tuh? Yang dorong-dorong terus, ada kakek-kakek 80 tahun nempel terus ya sama Ustadz Maulana, saya saksinya, Masya Allah. Berarti Ustadz Maulana diundang untuk nolongin orang. Iya. Masya Allah, baik. Tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustadz Maulana, Masya Allah, tabarakallah. Baik, Alhamdulillah saya sudah kasih 3 kesempatan buat jamaah yang ada di studio. Sekarang saatnya saya kasih kesempatan buat yang ada di rumah. Ini ada pertanyaan dari Instagram @Listia_Anisa, A-nya ada 3. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, gimana nih saat berlangsungnya ibadah umroh, terus saya berhalangan atau haid? Apakah ibadah saya masih bisa diterima? Karena itu kan hal yang tidak terduga. Apakah ada cara juga untuk mengatasi hal tersebut? Baik, Habib Nabil, mohon dijawab. Silakan Habib. Baik. Izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana, Ayahanda, dan para guru baik yang hadir di studio maupun juga yang nonton di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi terkait dengan seorang wanita, ibu-ibu sekalian baik yang di studio maupun di rumah atau anak-anakku, wanita itu ada 3 hal yang seringkali membuat ibadah menjadi tertunda ya, atau bahkan tidak dilakukan, yaitu haid, kemudian melahirkan, kemudian nifas ya. Nah, lalu bagaimana kasusnya tadi, misalnya seorang wanita yang dia umroh lalu kemudian haid. Saya ingin sampaikan bahwa pastinya kejadian itu terjadi ketika sedang melakukan salah satu rukun dari umroh, yaitu kalau nggak tawaf, sa'i. Karena itu dua-duanya harus dilakukan dalam keadaan suci, karena sedang di dalam masjid, yaitu Masjidil Haram. Nah, bagaimana cara kita mengatasi itu? Yang pertama adalah dalam madhab
Syafi'i itu dikatakan yang paling afdol adalah menunggu sampai selesai haidnya. Itu ibu-ibu sekalian, menunggu sampai selesai haid. Kalau sudah selesai maka masuk kembali. Bib, bagaimana kalau waktunya tidak keburu? Gitu kan? Saya ini sebentar lagi sudah harus selesai, harus pulang. Sementara masih haid. Haid itu 10 hari misalnya atau lebih. Nah maka para ulama, sebagian ulama mazhab Syafi'i menyatakan boleh kita taklid kepada mazhab Hanafi dalam masalah ini yang menyatakan berdasarkan hadis Asma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahih hadisnya, bahwa Asma waktu itu sedang melakukan umroh lalu kemudian haid. Kata Rasulullah SAW, mandilah kamu lalu kemudian istighfar. Istighfar itu artinya mohon maaf kalau wanita pakai balutannya yang lebih tebal. Gitu. Nah dalam keadaan seperti itu setelah mandi ini maka kemudian boleh tawaf maupun sa'i, tapi selesai nanti tahallul harus bayar dam, ya, yaitu memotong seekor kambing gitu ya. Nah jadi dalam keadaan seperti itu darurat begitu boleh ikut mazhab Hanafi ya, karena kita nggak punya waktu untuk pulang gitu kan. Maka ini tapi caranya adalah mandi junub lalu istighfar. Bukan istighfar, astagfirullahaladzim ya. Baik. Beda. Takutnya salah. Baik Habib Nabil, terima kasih. Sama-sama. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat Habib Nabil. Masya Allah, ilmu yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Nah ini ada satu pertanyaan lagi nih. Ini menarik pertanyaannya. Ada pertanyaan dari _Rahmawati 890. Ustadz Maulana sini deh, soalnya ini kayaknya spesifik sama Ustadz Maulana, Ustadz Syam juga nih. Oh gitu. Assalamualaikum Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Ya. Aku lihat-lihat sering banget umroh. Ajak aja kali, bisa umroh juga, kan bisa nambah pahala juga. Tuh satu. Nih yang tiap minggu umroh nih. Yang Kamis umroh, Minggu pulang nih. Ayo tuh ajak-ajak itu. Yang namanya umroh haji itu ibadah masing-masing. Iya, karena boncos juga kalau misalnya ada followersnya ada berapa nih, udah lebih dari 1 M. Mau kalau diajak lagi mau. Saya kasih solusi ntar. Masya Allah. Masya Allah. Biar bisa gampang umroh. Ada. Asik, Wih. siap Bu, kita mau diajakin umroh Mau. sama Ustadz Maulana Bu. Alhamdulillah. Ada caranya. Ya udah kalau gitu Setelah ya. yang satu ini makanya jangan kemana-mana. Siapkan Tetap di- catatan, kita kasih amalan. Yes, alhamdulillah. Oke jamaah jangan kemana, tetap di Islam Tindak. Jamaah. Alhamdulillah. Bener ya Ustadz ya? Ajak. Siapkan surah